Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya Agustiada di Special Talk Show pada malam hari ini. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber kita ataupun pembicara kita di malam hari ini. Dan kita akan membahas untuk topik peluang dan tantangan dalam pelestarian adat. Ya, dan nanti di segmen kedua juga segmen ketiga kami akan membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita pada malam hari ini. Nanti jadi sudah bisa dipersiapkan ya untuk pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber ataupun pembicara kita pada malam hari ini. Ya, dan saya sudah bersama narasumber, kita sambut beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam untuk Bapak Usman Umar, Esos MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, dan selamat malam juga kepada yang mengikuti siaran pada hari ini. Ya, baik, dan pemirsa, Bapak Usman Umar Esos MSI ini adalah selaku Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh. Ya, Pak Usman, apa kabar malam ini, Pak? Baik, insya Allah sehat walafiat. Ini kali kedua kita berjumpa, Pak. Iya, berjumpa kembali kita. Nah, mungkin saya ingin lebih mengenal sosok Anda nih, Ya. Pak Usman, sebelum kita untuk membahas topik pada malam hari ini, Pak. Apa yang bisa Bapak ceritakan tentang mungkin karir Bapak, kemudian betapa kecintaan Anda terhadap adat Acehnya seperti apa ini, Pak Usman? Iya, terima kasih. Pemirsa, kalau bicara perjalanan karir, sebenarnya kalau kita bilang unik, sangat unik ini. Ya, sangat unik. Saya ini mendapat rahmat Allah yang luar biasa. Dari kecil tidak terbayang, karena kehidupan saya di waktu kecil ya dalam keluarga miskin, mencari belanja sendiri, dan sempat putus sekolah 4 tahun di kelas 4 SD. Jadi saat itu Anda bekerja? Ya, bekerja, kemudian berdoa kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, dan kita berdoa, alhamdulillah Allah mengabulkan semua doa kita. Dan hari ini ya sudah sampai ke pejabat di provinsi yang sebelumnya dimulai dari pernah jadi PPL, penyuluh pertanian lapangan, kemudian ya pernah jadi camat di Jenit, kemudian Widya Suara di BKPP, kemudian dipindahkan ke DPMG Aceh, dan terakhir pemerintah memberi peluang untuk mengikut seleksi JPT, alhamdulillah lulus di Kepala Sekretariat MAA Provinsi. Jadi Majelis Adat Aceh ini adalah bisa dikatakan level tertinggi di Aceh, Pak? Iya, betul. Kalau saya perjenjangan ya level tertinggi di Aceh. Ya, karena kita tidak ini lembaga yang lahir karena keistimewaan itu sendiri. Iya, iya. Ya, jadi bukan secara nasional, tidak ada. Yang ada hanya di Aceh. Dan adanya dengan Majelis Adat Aceh ini, apakah hanya sebagai pencetus, penentu, atau bagaimana nih Pak Usman? Baik, keberadaan Majelis Adat Aceh ini dalam sebagai salah satu lembaga pemerintah yang dibentuk karena adanya hak istimewa. Oke, Nah, hanya ada di Aceh ya? sehingga peran daripada Majelis Adat Aceh tentunya bagaimana menyelamatkan, melestarikan hak-hak istimewa itu sendiri. Salah satu hak istimewa adalah di bidang adat. Ya, betul sekali. Di bidang adat. Nah, pemerintah dan pemirsa, pemerintah Aceh dilantik ini diminta untuk menerapkan kebijakan kewajiban mengenakan busana adat Aceh. Ini adalah salah satu contoh yang terkecil dan di seluruh jajaran birokrat yang ada di Aceh. Nah, bahkan Wali Kota Banda Aceh juga Bapak Aminullah Usman SEAKMM ini mewacanakan adanya peraturan berbahasa Aceh minimal sehari dalam seminggu. Nah, kita juga ingin mengetahui bagaimana reaksi masyarakat dalam hal ini dan tantangan apa saja yang dirasa dalam tugas melestarikan adat Aceh. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda pemirsa yang ingin nanti ikut line interaktif di segmen kedua dan segmen ketiga. Anda sudah bisa mempersiapkan. Ya Pak Usman, kita sedikit berbicara tentang beberapa waktu yang lalu bahwasanya Bapak Wali Kota, Bapak Aminullah Usman, ini mewacanakan tentang berbahasa Aceh
minimal sehari dalam 1 minggu untuk seluruh masyarakat yang bekerja di pemerintah Aceh mungkin ya Pak ya. Nah ini ada banyak sekali pro dan kontranya. Betul. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan untuk apa? Karena hampir seluruh masyarakat Aceh ini berbahasa Aceh di setiap harinya. Nah lantas menurut Anda nih Pak Usman, apakah dengan ide wacana yang dicetus oleh beliau ini tepat sasaran? Baik pemirsa, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh itu sebenarnya tindak lanjut atau implementasi dari ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 99 tentang Keistimewaan Aceh. Ya. Di sana diamanatkan bahwa daerah dapat merumuskan berbagai kebijakan dalam rangka pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat. Ya. Artinya apa? Yang namanya kebijakan itu aturan. Jadi bupati wali kota telah mengambil langkah-langkah untuk menyusun regulasi atau kebijakan dalam memberdayakan, melestarikan adat Aceh. Salah satu objek atau adat budaya itu adalah bahasa. Jelas. Bahasa. Jadi kalau bahasa daerah itu tidak kita berdayakan, tidak kita berikan ruang untuk bagaimana dia berkembang. Kita harus ingat bahwa bahasa daerah apabila kurang daripada 100.000 orang yang menguasai, itu bahasa itu akan hilang dia. Akan hilang. Maka saya pikir sangat tepat. Sangat tepat, sangat betul ketika Wali Kota Banda Aceh membuat kebijakan bagaimana memberlakukan hari tertentu untuk menggunakan bahasa Aceh. Nah, kalau misalnya harus berbahasa Aceh semua, itu tidak bisa juga karena memang kita kan hidup dalam dunia global. Iya, benar. Ya, semua bahasa harus kita kuasai karena bahasa itu adalah menunjukkan bangsa, bahasa itu adalah sebagai sarana komunikasi. Jadi, walaupun kita harus menerima semua bahasa kita pahami, bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, tapi tidak boleh terjadi difusi atau hilang bahasa daerah itu sendiri. Jadi benar sekali, tepat sekali kalau misalnya di sekolah, kalau kita biarkan mereka bahasa Aceh tiap hari itu pun enggak bagus. Tapi kita tentukan hari apa misalnya, Jumat bahasa Aceh misalnya, enggak boleh bahasa lain, itu udah betul. Di pesantren sebenarnya sudah diterapkan itu. Hari A harus bahasa Inggris, hari B harus bahasa Arab, hari C bahasa Indonesia. Jadi hari-hari itu sudah ditentukan. Nah, itu bagus untuk dalam rangka pengembangan bahasa. Saya pikir kebijakan yang paling tepat. Ya, luar biasa sekali memang pemirsa, bahwasanya kita memang harus melestarikan adat Aceh. Salah satunya adalah bahasa daerah ya Pak Usman ya. Karena memang ini adalah jati diri kita sebagai masyarakat Aceh yang memang pada setiap harinya ini kita memang berbahasa Aceh juga sih Pak Usman. Tapi yang seperti yang sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya untuk berbahasa Aceh ini memang harus diterapkan minimal sehari dalam 1 minggu. Ya baik Pak Usman, kalau menurut Anda melihat kehidupan bermasyarakat yang ada di kota-kota besar seperti Banda Aceh ataupun bahkan juga untuk desa ataupun pelosok. Nah ini bagaimana untuk anak mudanya nih Pak Usman? Apakah mereka sudah melupakan kultur mereka atau masih mencintai adat Acehnya? Baik, kalau bicara kondisi anak muda ya, sekarang menggunakan istilah milenial ini, milenial. Jadi memang pada posisi 18 tahun, usia 18 sampai 30 ini mereka nih. Mereka menguasai teknologi yang luar biasa. Dan tiap hari mereka mengupdate. Dan bahkan 85% daripada pengguna akun Facebook misalnya, itu semuanya kalangan pemuda. Nah, artinya mereka akan menerima berbagai macam rangsangan dari luar, berbagai macam informasi di luar, budaya di luar. Nah, ketika mereka tidak
tanpa sengaja sudah menggilas, sudah tergilas terinjak budaya sendiri. Oleh karenanya harapan kita ke depan adalah pemuda ini harus merupakan modal generasi penerus yang harus kita bimbing, yang harus kita berikan materi, yang harus kita berikan pelajaran. Bahkan kalau kita pinjam bahasanya pendapatnya Imam Syafi'i, apa katanya? Pemuda itu disandarkan pada ilmu dan ketakwaan. Jika dalam struktur kepribadiannya tidak memiliki kedua faktor tersebut, dia tidak layak dikatakan jadi pemuda. Itu kata Syafi'i, Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, artinya kalau pemuda itu tidak mempelajari kulturnya mereka, tidak memiliki ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, tidak layak dikatakan jadi pemuda. Karena pemuda itulah generasi pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Jelas. Nah, iya, jadi artinya apa? Harapan kita memang yang namanya pemuda itu adalah tidak suka hanya ada satu pilihan. Mereka kita suguhkan banyak pilihan-pilihan, kan begitu. Nah, sementara adat itu sebenarnya sangat dinamis, bahkan tidak dialektis. Nah, jadi kalau bicara dialektis, dia bahwa budaya dihasilkan, manusia menghasilkan budaya, ya budaya juga mengatur manusia gitu loh. Jadi oleh karenanya para pemuda ini harus memiliki semangat untuk bagaimana menguasai budayanya sendiri, harus membentuk jati dirinya sendiri. Karena ada pendapat para ahli hikmah yang mengatakan begini, siapa saja yang memiliki karakter, akhlak, dan kepribadiannya, ya, dia akan memutih rambutnya dengan karakter yang diperjuangkannya itu. Nah, artinya apa? Kondisi pemuda hari ini, bagaimana karakter mereka? Itulah cermin hari tuanya. Maka tidak boleh kita biarkan pemuda kosong daripada ilmu atau pengetahuan tentang budayanya sendiri. Boleh saja terjadi difusi dari adat-adat lain. Boleh, terima penyebaran. Tapi kita tetap harus melakukan berbagai macam penyesuaian. Yang khasnya tidak boleh hilang. Maka yang paling tepat itu akulturasi. Akulturasi ya ada. Artinya apa? Kita telah menerima masukan atau budaya-budaya dari luar. Betul. Tapi kita tidak boleh meninggalkan khas kita sendiri. Karakter budaya kita sini tidak boleh hilang. Artinya budaya Aceh saat ini masih murni atau memang sudah mendapat akulturasi tadi, Pak Usman? Saya pikir budaya Aceh itu memang dari akulturasi. Misalnya begini, akulturasi itu kan bisa terjadi karena perdagangan, karena tokoh agama. Karakter budaya yang ada di Aceh itu kan lebih dipengaruhi oleh budaya Arab misalnya. Betul. Para penyiar agama Islam dulu mengembangkan ini, kemudian dengan kebiasaan itu menjadi adat. Betul. Maka ya itu sebabnya adat Aceh itu ada di motonya adalah adat ngon hukum ibarat zat ngan tifut. Nah, artinya apa? Adat Aceh itu sangat kental dipengaruhi oleh Islam. Nah, itu juga akulturasi. Nah, jadi artinya kita tetap menerima perubahan-perubahan, tapi ingat karakter kita tetap harus khas kita harus ada. Tetap kita pertahankan. Inilah yang namanya upaya-upaya melestarikan, ya, dari pengaruh-pengaruh luar. Nah, kira-kira demikian. Baik, luar biasa sekali Pak. Nanti kita akan sambung kembali pembicara kita pada malam hari ini. Ya, dan untuk Anda pemirsa jangan lupa nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga kami yang membuka line telepon interaktif tetap di Special Talk Show.